Kehadiran Nazi Jerman adalah kabar buruk bagi banyak orang, terutama kaum Yahudi. Pada Perang Dunia Kedua, mereka menginvasi daerah-daerah di Eropa dan membantai setiap orang-orang Yahudi. Hal ini membuat orang-orang Yahudi kala itu harus bersembunyi dari para Nazi. Kekejian Nazi Jerman bahkan menjadi memori sejarah yang kelam bagi seluruh kaum Yahudi. Pengalaman pahit pun diceritakan oleh mereka yang masih hidup kepada generasi-generasi selanjutnya. Inilah sebuah film yang berjudul My Name is Sarah. Film ini dirilis pada bulan Juli 2019. Disutradarai oleh Steven Orrit dan diperankan oleh Susanna Zurowy, Konrad Saiken, Erik Lubos, dan Michalina Olszanska. Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini menceritakan seorang gadis penyintas Yahudi Polandia, yaitu Sarah Guralnik, yang masih berumur 13 tahun. Di mana ketika itu seluruh keluarganya dibunuh oleh Nazi pada September 1942. Dan ia harus melarikan diri ke pedesaan Ukraina untuk bertahan hidup dan bersembunyi dari tentara Nazi. Bagaimana kelanjutannya? Simak alur kisahnya di video ini sampai habis. Kisah ini berawal pada bulan September 1942. Saat itu Perang Dunia Kedua telah berkecamuk selama 3 tahun. Setelah Jerman sukses menguasai Eropa Barat, pasukan Nazi Jerman kemudian melakukan invasi ke Eropa Timur, yaitu wilayah Polandia dan Ukraina, hingga menuju wilayah Uni Soviet. Kala itu Nazi Jerman menguasai Polandia bagian timur, di daerah Sungai Korets perbatasan Ukraina selama 15 bulan. Mereka melakukan pembantaian terencana terhadap populasi Yahudi lokal. Di suatu malam, saat pembantaian itu terjadi, beberapa orang berhasil meloloskan diri dari regu eksekusi tentara Nazi dan mencari perlindungan di hutan sekitarnya. Beberapa penduduk Yahudi lokal yang selamat membentuk partisan untuk melakukan perlawanan terhadap Nazi Jerman, dan sebagian lagi harus menghadapi kelangsungan hidup sendirian. Pada scene ini, seorang gadis Yahudi Polandia berusia 13 tahun bernama Sarah Guralnik dan saudara laki-laki Kristennya bernama Musa tampak sedang melarikan diri dari kejaran tentara Nazi. Mereka berhasil lolos dan bersembunyi di semak-semak akar pohon besar. Selanjutnya, mereka pergi ke seberang sungai menuju pedesaan Ukraina. Setelah menyeberangi sungai, mereka meminta perlindungan kepada seorang wanita tua di pedesaan Ukraina yang sebelumnya sudah dibayar oleh orang tuanya. Namun, karena larangan menyembunyikan orang Yahudi dapat dihukum mati, Musa khawatir mereka akan tertangkap di tempat itu. Musa pun mengajak Sarah untuk mencari tempat berlindung yang lain. Mereka menunggu hingga malam tiba. Karena Nazi hanya mengincar orang-orang Yahudi, Sarah memilih untuk pergi sendirian dan meninggalkan saudaranya Musa yang merupakan seorang Kristen. Keesokan paginya, Sarah tampak sedang berjalan menelusuri hutan. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah lokasi pertanian, dan tampak 2 orang petani bernama Ivan dan anak lelakinya yaitu Griza sedang memanen padi. Sarah mendatangi mereka dan menanyakan sebuah pekerjaan untuknya. Saat Ivan menanyakan identitasnya, Sarah mengaku kalau dirinya bukan Yahudi. Kemudian, Ivan membawa dan menawarkan Sarah kepada saudaranya yang mungkin membutuhkan seorang pengasuh anak. Selanjutnya, Sarah diperkenalkan dengan sebuah keluarga petani bernama Pablo dan istrinya yaitu Nadia. Ivan memberitahu kalau Sarah membutuhkan pekerjaan, namun dia tidak memiliki kartu identitas. Kemudian, Nadia dan Pablo menanyakan identitas dirinya untuk memastikan kalau mereka tidak mempekerjakan seorang Yahudi yang bisa mengancam keluarganya dari tentara Nazi. Sarah memalsukan identitasnya dengan mengatakan kalau dirinya bernama Manya Romancuk yang berusia 14 tahun yang berasal dari Korets. Dia juga mengatakan bahwa dirinya bukan seorang Yahudi dengan menunjukkan pola tanda salib yang sebelumnya dipelajari dari saudaranya. Sarah juga menjelaskan bahwa ibunya telah meninggal ketika dia masih berusia 11 tahun dan dia melarikan diri karena dipukul ayahnya. Setelah berpikir-pikir, Pablo akhirnya menerima Sarah untuk bekerja sebagai pengasuh anak dan pembantu, namun dengan upah makan dan tempat tinggal saja. Kemudian, Sarah mencoba membiasakan dirinya beradaptasi di lingkungan keluarga yang sebenarnya berbeda keyakinan dengannya.
Di hari pertamanya, dia harus memakan daging babi, di mana hal itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Yahudi. Namun, agar identitas aslinya tak diketahui, dia terpaksa menyantapnya dengan lahap. Ketika malam tiba, Nadia menyuruhnya untuk tidur di gudang. Sekilas Sarah bermimpi melihat keluarganya, tampak ayah, ibu, adik, dan saudaranya di sebuah taman. Keesokan paginya, sebelum memulai pekerjaannya, dia bersedih karena harus menjalani hidup tanpa keluarga yang dicintainya. Selanjutnya, ketika mereka sedang bersantai, tampak Nadia yang selalu menatap Sarah dengan penuh kecurigaan, karena akan sangat berisiko jika mereka ketahuan tinggal bersama seorang Yahudi. Hingga akhirnya, dia menyuruh Pablo mengantar Sarah untuk mengambil paspornya. Namun, Sarah tidak kelihatan panik sama sekali dan menuruti Nadia. Setelah itu, Pablo pun pergi mengantar Sarah menuju Koretz untuk mengambil paspor milik Sarah. Di dalam perjalanan, Sarah mencoba membuat alasan kepada Pablo dengan mengatakan kalau dia takut ayahnya akan memarahinya dan mungkin tidak akan bisa lagi bekerja dengan Pablo. Kemudian, tampak sekelompok kecil orang-orang Yahudi yang akan dieksekusi mati oleh tentara Nazi. Mereka ditelanjangi, lalu kemudian dibunuh. Sarah menatap seorang wanita yang akan dieksekusi dengan rasa kasihan, karena dia beruntung bisa selamat dari Nazi, padahal dirinya merupakan seorang Yahudi. Mereka pun berjalan melewatinya. Beruntungnya di tengah jalan, Pablo berubah pikiran dan membatalkan niatnya untuk pergi ke Koretz. Mereka pun kembali pulang. Di scene selanjutnya, Sarah mengikuti rutinitas berjualan di pasar bersama dengan Pablo, istri dan anak-anaknya. Mereka pun harus membayar pajak terlebih dahulu kepada para Nazi Jerman yang tamak. Pablo selalu mengeluhkan pembayaran pajak yang kurang adil. Namun, Nazi tidak mempedulikannya dan justru meminta tambahan bayaran pajak di hari selanjutnya. A question, not that important. It's from area. Saat sedang berjualan, Nadia meminta izin kepada Pablo untuk pergi sebentar melihat bayi temannya yang baru melahirkan. Pablo pun mengizinkannya pergi selama 15 menit. Namun, istrinya pergi terlalu lama, sehingga Pablo menyuruh Sarah untuk mencarinya. Sarah kemudian singgah ke dalam sebuah gereja dan berdoa layaknya seorang Kristen. Ketika ingin keluar, dia mendengar suara dari gedung loteng gereja dan memergoki pasangan mesum yang ternyata adalah Nadia dan Grisa, yaitu anak lelaki Ivan yang merupakan saudara Pablo. Karena tidak ingin merusak hubungan keluarga Pablo, Sarah pun memilih untuk tutup mulut. Singkat cerita, di suatu malam, ketika Sarah sedang memberi makan ternak, dia memergoki seorang gadis Yahudi bernama Lydia yang berhasil meloloskan diri dari Nazi dan bersembunyi di dalam gudang. Sarah mendatanginya, kemudian Lydia mengatakan kalau dirinya hanya kelaparan, lalu Sarah memberinya makanan. Dia mengetahui bahwa Lydia seorang Yahudi. Sarah menyuruhnya mencari tempat yang aman dan mengajarinya untuk memalsukan identitas sebagai seorang Kristen. Kemudian di suatu siang, Sarah kembali bermimpi melihat keluarganya dan melihat seorang tentara Nazi di hadapannya. Kemudian Sarah mengucapkan doa orang-orang Yahudi. Setelah itu, kedua anak lelaki Pablo membangunkannya. How long was I? Selanjutnya, ketika sedang memanen padi, Pablo mulai berbaik hati kepada Sarah. Karena telah memasuki musim dingin, dia mengizinkan Sarah untuk tidur di dalam rumahnya. Tampak Nadia yang cemburu mendengar hal itu. Ketika sedang makan malam, kedua anak Pablo memberitahu kalau Sarah mengucapkan kata-kata aneh ketika sedang tertidur. Pablo menatapnya dengan kecurigaan. Namun untuk menutupi identitas aslinya, Sarah mengatakan kalau itu seperti bahasa Cina dan mungkin itu refleks ketika ia sedang bermimpi. Padahal sebenarnya ucapan tersebut merupakan doa orang Yahudi. Selanjutnya ketika hendak tidur, Sarah membiasakan dirinya memasukkan kain ke mulutnya agar tidak terucap kalimat-kalimat doa Yahudi ketika ia sedang tertidur. Singkat cerita, musim dingin pun tiba. Tepatnya pada bulan Desember 1942. Di suatu malam, Sarah membantu Nadia untuk membuat persediaan makanan musim dingin. Kemudian Pablo datang memberitahu Nadia bahwa besok dirinya akan pergi ke toko kunci. Nadia menyuruh Pablo agar membawa kedua anaknya sekaligus jalan-jalan. Nadia sengaja menyuruh Pablo membawa kedua anaknya agar dirinya bisa bebas menjalin hubungan dengan Grisa yang merupakan keponakan Pablo, di mana keesokan paginya Sarah mendapati kembali Nadia berhubungan intim dengan Grisa di gudang rumahnya. Namun Sarah hanya bisa diam menjaga rahasia Nadia dari Pablo. Selanjutnya ketika malam tiba, sekelompok partisan Polandia dan Yahudi datang merampok beberapa persediaan dan ternak milik Pablo. Bahkan seorang Yahudi bernama Kapinski nyaris menembak Pablo karena tidak memberikan persediaannya. Agar tidak terbunuh, Sarah memberitahukan di mana mereka menyimpan persediaannya, dan setelah itu mereka pergi.
Di malam selanjutnya, ketika sedang menikmati makan malam, Ivan datang ke rumah Pablo dengan keadaan mabuk. Dia menceritakan kalau dirinya habis meniduri dan membunuh seorang gadis Yahudi, yaitu Lydia, yang sebelumnya pernah ditolong oleh Sarah. Kemudian Pablo mengusirnya. Mengetahui Lydia telah dibunuh oleh Ivan, Sarah merasa sangat bersedih. Keesokan paginya, Sarah ditugaskan oleh Nadia untuk mencari kayu bakar di hutan. Namun secara tidak sengaja, dia menemukan kumpulan senjata. Kemudian, seorang partisan Polandia yang sebelumnya merampok rumah Pablo datang untuk mengambil senjata-senjata tersebut. Partisan itu mengetahui kalau Sarah adalah seorang Yahudi Polandia. Dia juga memberitahu kalau seorang partisan yang hampir membunuh Pablo merupakan seorang Yahudi bernama Kapinski, dan mereka akan melakukan serangan terhadap Nazi Jerman. Setelah itu Sarah pun pergi. Di scene selanjutnya menunjukkan suasana pergantian tahun. Tepatnya dini hari 1 Januari 1943, Pablo dan keluarga besarnya melakukan perayaan di rumah orang tuanya. Saat sedang menikmati perayaan pergantian tahun, Pablo mulai mencurigai Griza dan Nadia yang mungkin menyembunyikan sesuatu. Pablo pun mencari tahu dengan menanyakannya kepada Sarah mengenai istri dan keponakannya. Namun Sarah berbohong kepada Pablo dengan tidak memberitahukannya. Keesokan harinya, Sarah memberitahu Nadia kalau Pablo menanyakan soal hubungannya dengan Griza. Sarah menjelaskan kalau dia tidak memberitahu apapun. Di suatu malam ketika Sarah sedang mengganti pakaiannya di gudang, Pablo tak sengaja masuk. Dia menjelaskan kalau dirinya tidak berniat buruk kepada Sarah. Pablo hanya memberitahu kalau Nadia selama ini cemburu melihat perlakuannya terhadap Sarah dan tidak menutup kemungkinan hal itu membuatnya berselingkuh dengan Griza. Meskipun Sarah tidak memberitahunya, namun dia mengerti. Selanjutnya pada bulan April 1943, lancarnya serangan partisan membuat Nazi Jerman mulai gencar memburu kaum Yahudi. Sepulang dari pasar, Pablo, Sarah, istri dan anak-anaknya melintasi sebuah jalan dan melihat sekeluarga digantung di atas pohon karena menyembunyikan orang Yahudi, sebagai peringatan keras terhadap orang-orang yang menyembunyikan orang-orang Yahudi. Beberapa hari kemudian, para tentara Nazi mengambil beberapa peralatan sawah dan hewan-hewan ternak milik Pablo sebagai pajak untuk pimpinannya. Pablo pun menyuap seorang tentara Nazi agar tidak mengambil seluruh miliknya. Mereka kemudian pergi dan hanya meninggalkan seekor sapi. Karena peralatan dan hewan-hewan ternaknya telah habis dicuri, Pablo pun memanfaatkan seekor sapi yang tersisa untuk membajak sawahnya, dibantu oleh Sarah, istri dan anak-anaknya. Sayangnya, sapi tersebut tidak sanggup dan mati. Akibatnya Pablo harus mengandalkan dirinya sendiri untuk membajak sawah tersebut. Hingga malam tiba, istri dan anak-anaknya kembali ke rumah. Namun Pablo dibantu oleh Sarah berusaha keras untuk membajak seluruh sawahnya. Hujan kemudian mengguyur mereka. Pablo dan Sarah terpaksa harus beristirahat bersama di gudang. Dalam keadaan kelelahan dan putus asa, sayangnya Pablo melakukan hubungan gelap dengan Sarah di gudang tersebut. Di hari selanjutnya, tentara Nazi membawa dan mengumpulkan para warga lokal di depan komandan pimpinannya. Komandan tentara Nazi itu pun menjelaskan bahwa partisan telah melakukan penyerangan ke kamp militer mereka hingga menewaskan 2 orang anggotanya. Dia pun meminta hal tersebut diganti dengan nyawa 10 orang warga lokal. Sarah menyaksikan kekejaman tentara Nazi saat membantai ke-10 orang tak bersalah di depan matanya. Kemudian tepat pada bulan November 1943, pada malam hari Rusia melakukan serangan terhadap Nazi Jerman di seluruh Ukraina hingga Polandia. Dentuman peluru dan ledakan terjadi di mana-mana. Sarah, Pablo, istri dan anak-anaknya memilih bersembunyi di ruangan bawah tanah. Hingga keesokan paginya, Rusia kemudian berhasil mengambil Eropa Timur dari Jerman. Kekalahan Nazi membuat Yahudi merdeka. Sarah pun memberitahu identitas aslinya kepada Pablo dan Nadia bahwa sebenarnya dia bernama Sarah Guralnik dan merupakan seorang Yahudi. Sarah pun memutuskan untuk pamit kembali ke Korets dan mencari saudaranya yaitu Musa. Di dalam perjalanannya, dia menemukan kelompok partisan Yahudi yang hendak menuju Berlin. Sarah mengenal salah seorang dari mereka, yaitu Kapinski, yang merupakan seorang Yahudi yang sebelumnya diberitahu oleh seorang partisan Polandia saat merampok rumah Pablo. Sarah memanggil Kapinski dan memberitahu kalau dia seorang Yahudi. Kapinski pun membawa Sarah bersamanya, dan film pun selesai.